Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum buat kalian semua para pencinta sepak bola tanah air, khususnya Liga Indonesia. Ya, PSIS Semarang gagal meraih kemenangan dari tamunya Arema Malang dalam duel laga Biru Timur. Ya, sangat seru, sangat luar biasa. Arema berhasil memetik kemenangan dengan skor 2-1. Gol yang diciptakan oleh Arema ini berasal dari pemain pengganti yang sengaja disimpan di babak kedua, yaitu Dalberto sebagai bomber andalan dari Arema Malang. Ya, gol diciptakan di menit terakhir, menit ke-90 dan juga menit ke-95 injury time babak kedua. Luar biasa, setelah mengalami deadlock di babak pertama dan di dalam kondisi yang memang licin karena hujan yang cukup deras, dan pada saat di babak pertama Arema Malang bermain tanpa penyerang andalannya yaitu Dalberto dan hanya menurunkan Loko Lingoy, lalu juga mencadangkan William dan memasukkan Julian Guevara yang memang lebih sedikit defensif. Nah, setelah pertandingan babak pertama usai, lalu di babak kedua PSIS Semarang memang sedikit dirugikan dengan digantikannya Adi Satrio, yaitu penjaga gawang utamanya, karena mengalami cedera lutut ya. Lalu ditambah lagi dengan dikeluarkannya Rian di babak kedua di sekitar menit 66 karena kartu merah langsung, red card diberikan ya oleh wasit Muhammad Nazmi dari Malaysia ini. Ya, karena pelanggaran yang sangat berbahaya yang berpotensi dapat mencederai atau membahayakan lah pemain lawan ya. Nah, ini sempat direview oleh VAR, tetapi memang keputusan dari Muhammad Nazmi ini tidak berubah dan tetap dengan keputusan pertamanya, yaitu memberikan kartu merah langsung kepada Rian. Dan ini tentunya sangat merugikan dari PSIS Semarang yang memang sudah lebih dahulu unggul melalui sepakan kaki Tri Setiawan yang memanfaatkan umpan manis dari David Maulana. Ya, keunggulan 1-0 ini tentunya sangat merugikan ya bagi PSIS Semarang ketika dia mendapatkan kartu merah, sehingga PSIS tidak bisa melanjutkan momentum kemenangan ini atau momentum keunggulan ini ya, dan cenderung langsung berubah menjadi defensif ya permainannya karena kalah orang ya. Jadi dengan permainan yang berubah menjadi lebih defensif ya, tidak lagi seagresif di babak pertama dan juga di awal babak kedua. Jadi yang biasanya atau yang awalnya gol tercipta dari PSIS Semarang ini dimulai dari kreativitas Dewangga yang mampu naik ke depan dan memberikan passing kunci ke David Maulana yang akhirnya bisa memberikan umpan asis ke Tri Setiawan dan dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, itu sudah tidak terlihat lagi sehingga lebih banyak berkumpul di sisi pertahanan sendiri ya PSIS Semarang, dan ini dimanfaatkan oleh Arema Malang dengan sebaik-baiknya ya. Jadi permainan dari Arema ini menjadi lebih banyak menyerang, ditambah lagi dengan dimasukkannya William dan juga Dalberto ya, Dalberto. Nah, jadi di situ ada 3 striker sekaligus ya. Jadi ada Dalberto yang sekarang posisinya berada di tengah, dan posisi dari Loko Lingoy yang awalnya berada di tengah digeser agak ke samping, jadi dia sebagai winger di sebelah kanan ya. Lalu Dedik agak ke kiri ya. Nah, ini justru menjadi lebih tajam ya, lebih serangan dari Arema Malang ini mampu dimanfaatkan menjadi dengan baik setiap umpan yang datang dari umpan-umpan crossing ya dari Alvarezi ini
sangat membahayakan dari pertahanan PSIS Semarang, dan akhirnya di menit ke-90 berhasil tandukan kepala dari Dalberto merobek gawang PSIS Semarang. Dan di menit ke-90 plus 5 babak injury time babak kedua, Dalberto berhasil menggandakan golnya menjadi 2-1 keunggulan untuk Arema Malang. Dan tentunya ini disambut sangat gembira, sangat positif, dan tentunya happy ya pelatih Joel Cornelli ya. Ya, ini strategi sebenarnya, strategi dari pelatih Joel Cornelli yang menyimpan William dan juga Dalberto di akhir, sehingga dia menunggu apa strategi yang diterapkan oleh PSIS Semarang ya. Dan apalagi PSIS Semarang ini sebagai tim tuan rumah, tentu dia pasti akan bermain lebih menyerang dan lebih agresif. Nah, untuk itulah Joel Cornelli juga menyimpan tenaga ya, dengan menyimpan William dan juga Dalberto untuk menjadi senjata di akhir laga ya. Dan ini terbukti ya, berhasil, dan ditambah lagi dengan ya kerugian yang diderita oleh PSIS Semarang ya, dengan cederanya Adi Satrio dan juga dikeluarkannya Rian. Nah, ini menjadi tentunya keuntungan buat Arema. Dan dengan hasil ini Arema Malang berhasil menyelinap ke papan tengah posisi ke-8 dengan nilai 9 poin. Lalu PSIS Semarang turun ke bawah dengan di urutan ke-13 atau di ranking ke-13 sementara dengan nilai start 7 ya. Ya, ini duel biru timur yang sangat seru, yang sangat menarik ya, walaupun diiringi dengan guyuran hujan yang cukup deras di babak pertama, tetapi kondisi lapangan alhamdulillah tidak tergenang dan tidak banjir ya, sehingga aliran bola masih tetap lancar dan tetap mengalir dengan enak dilihatnya ya. Bahkan ini pertandingan sangat seru, sangat menarik, terjadi counter to counter ya, serangan demi serangan antara kedua belah pihak, dan ini sangat menarik ya. Oke, sekian dari saya ulasannya. Ini luar biasa. Catatan untuk Dalberto, dia sekarang menjadi mengisi posisi puncak top skor sementara BRI Liga 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.